Baiklah, untuk pagi hari ini kita akan membahas tentang perdagangan produk-produk pertanian dalam kerangka WTO, ya, yang di dalam perjanjian WTO masuk ke dalam Agreements on Agriculture, ya, atau tentang perjanjian pertanian. Nah, pertama yang harus kita pahami itu adalah untuk apa sesungguhnya perjanjian tentang pertanian ini, atau lebih spesifiknya itu sebenarnya adalah perjanjian tentang produk-produk pertanian, ya. Nah, tujuan dari perjanjian tentang pertanian ini sebenarnya adalah untuk meningkatkan volume perdagangan dunia atau atas produk pertanian dengan mengurangi dan bahkan menghilangkan segala hambatan. Nah, jadi sesungguhnya tujuan dari perjanjian pertanian itu tidak lain adalah untuk melakukan liberalisasi, ya, dalam sektor produk-produk pertanian. Nah, kita mengingat kembali pada apa yang disebut sebagai liberalisasi dalam perdagangan internasional itu sesungguhnya adalah perdagangan yang bebas dari hambatan. Liberal di sini artinya adalah bebas dari hambatan. Hambatan apa saja? Ya, tentu hambatan tarif dan non tarif, ya. Nah, di dalam bidang pertanian sesungguhnya tujuan pokoknya yaitu, ya, jadi bagaimana agar produk-produk pertanian itu bisa keluar masuk suatu negara itu secara bebas, ya. Nah, untuk itu di dalam perjanjian pertanian itu sebenarnya ada 3 hal pokok yang diatur, ya. Yang pertama adalah tentang perluasan akses pasar, ya, tentunya untuk produk-produk pertanian, ya. Ini adalah yang disebut sebagai market access. Jadi bagaimana agar produk-produk pertanian itu bebas mengakses pasar di negara manapun, ya. Nah, dengan cara apa perluasan akses pasar ini atau market access ini, ya? Yang pertama adalah dengan penurunan tarif, ya. Artinya kalau suatu tarif produk pertanian itu tinggi, ya, di suatu negara untuk masuk ke suatu negara, ya, maka akan ada kesulitan, akan ada hambatan bagi produk-produk pertanian untuk masuk ke negara yang bersangkutan. Kalau di negara yang bersangkutan menerapkan tarif yang sangat tinggi, ya, ya katakanlah misalnya untuk produk beras dikenakan biaya masuk 50% misalnya. Nah, ini tentu saja bagi produk-produk negara lain yang ingin masuk ke suatu negara yang mengenakan tarif 50% itu tentu akan kesulitan, ya. Nah, disinilah perjanjian tentang pertanian ini mengatur bahwa tarif-tarif di bidang pertanian yang masih tinggi itu harus diturunkan, ya, agar terjadi perluasan pasar, perluasan akses pasar atau market access, ya. Nah, jadi perluasan akses pasar itu dilakukan dengan cara penurunan tarif, ya, menurunkan bea masuk yang semula tinggi menjadi lebih rendah lagi, bahkan tentu kalau liberalisasinya penuh itu berarti kan 0%, ya, bea masuknya. Nah, bagaimana dengan hambatan-hambatan yang lain, ya? Nah, hambatan-hambatan yang lain itu untuk memperluas akses pasar maka dilakukan tarifikasi, ya. Tarifikasi itu artinya mentransfer kebijakan-kebijakan yang menghambat masuk
keluarnya suatu produk pertanian ya diubah menjadi tarif. Ya. Jadi yang semula misalnya ada larangan atau ada pembatasan, ada kuota ya untuk masuknya produk-produk pertanian atau keluarnya produk-produk pertanian. Nah, maka itu melalui perjanjian pertanian ini harus dirubah menjadi tarif ya. Jadi yang semula kuota misalnya ya dirubah menjadi tarif menjadi 25% misalnya gitu ya. Itu contoh tarifikasi. Jadi yang sebelumnya itu sudah berupa tarif, tapi tarifnya itu masih tinggi, maka untuk memperluas akses pasar dilakukan penurunan tarif, ya, penurunan bea masuk, penurunan pajak barang-barang untuk masuk ke suatu negara. Nah, yang kedua yang masih belum berupa tarif hambatannya atau non tarif ya bisa berupa kebijakan-kebijakan pengaturan-pengaturan atau juga berupa kuota misalnya, maka harus dirubah menjadi tarif ya, agar bisa terukur ya keluar masuknya suatu barang terhadap kepada negara tertentu ya. Nah, kita kaitkan juga dengan kuliah kita sebelumnya, yaitu salah satu prinsip di dalam WTO itu adalah perlindungan melalui tarif ya, protection through tarif ya. Silakan dilihat lagi catatannya yang sebelumnya ya, bahwa salah satu prinsip di dalam WTO agreement itu adalah protection through tarif. Artinya suatu negara anggota WTO itu diperbolehkan untuk melindungi produk dalam negerinya, nah, tentu saja termasuk produk-produk pertaniannya. Tetapi perlindungannya itu harus berupa tarif, ya, tidak boleh dalam bentuk yang lain-lain. Ya. Nah, untuk itulah maka nyambung dengan perjanjian pertanian ini juga sama ya, bahwa yang masih berupa non tarif maka ditransformasi menjadi kebijakan tarif ya. Nah, itu yang pertama ya. Jadi di dalam Agreement on Agriculture itu diatur tentang perluasan akses pasar. Artinya semua negara anggota WTO harus memberikan peluang agar produk-produk dari negara lain itu bisa masuk ke negaranya masing-masing ya, anggota dengan lancar. Ya. Nah, yang kedua ya, di dalam Agreement on Agriculture juga diatur tentang pemotongan subsidi. Ya. Subsidi ini ada dua, jadi yaitu apa yang disebut sebagai domestic support, ya, yaitu subsidi dalam negeri, ya, misalnya pada sektor pertanian itu untuk pembelian benih, untuk pembelian pupuk, untuk pembelian alat-alat pertanian, misalnya itu berbagai negara itu memberikan subsidi kepada para petaninya, ya, bahkan di negara-negara maju itu sangat besar domestic supportnya atau pemerintah memberikan subsidi kepada para petaninya ya. Demikian juga setelah produk pertanian itu dihasilkan kemudian akan diekspor ke negara-negara lain, ini juga negara-negara tertentu tentunya yang mampu juga memberikan ekspor subsidi ya, ekspor subsidies ya. Jadi apa namanya, memberikan subsidi ekspor ya. Misalnya katakanlah kalau produk pertanian Indonesia mau mengekspor produknya ke Amerika, maka setiap satuan atau setiap unit tertentu itu diberikan subsidi misalnya ya, oleh pemerintah. Nah, dengan demikian maka dengan adanya subsidi sebenarnya adalah
memperkecil atau memperingan biaya produksi, sehingga produk-produknya itu akan bisa bersaing di negara lain. Nah, jadi ada dua macam subsidi di sini, yaitu yang pertama adalah subsidi dalam negeri atau yang disebut sebagai domestic support, dan yang kedua adalah subsidi ekspor atau yang disebut sebagai export subsidies. Ya. Nah, karena di dalam sistem ekonomi kapitalis atau sistem ekonomi liberal, yang namanya subsidi itu adalah mengganggu efisiensi ekonomi, sehingga boleh dikatakan dalam tanda petik subsidi itu diharamkan ya di dalam WTO agreement ya. Nah, karena akan mengganggu efisiensi dan juga merupakan praktek-praktek yang dianggap unfair ya, yang dianggap tidak fair, yang dianggap curang ya. Karena apa? Karena tadi ya barang-barang yang disubsidi itu akan diberikan keringanan, ya, katakanlah mengurangi biaya produksi. Kalau biaya produksinya berkurang, berarti kan nilai jual hasil produksinya itu akan murah. Kalau nilai produksinya itu akan murah, maka akan bisa bersaing dengan produk-produk dari negara-negara lain. Nah, untuk itu maka produk yang disubsidi itu sebenarnya adalah akan dianggap tidak fair ya, karena mengganggu persaingan. Nah, sehingga di dalam WTO agreement itu adalah sesuatu yang dilarang ya untuk memberikan subsidi ya. Nah, pada prinsipnya seperti itu ya. Nah, jadi kita bisa bayangkan misalnya sekarang ini kan kita masih bisa makan tahu, makan tempe ya dengan relatif murah ya. Karena apa? Karena bahan bakunya berupa kacang kedelai ya, itu diimpor dari Amerika, dan di Amerika para petani kedelai itu diberikan subsidi ya. Coba Anda bayangkan kalau misalnya petani kedelai di Amerika itu tidak disubsidi oleh pemerintah Amerika, berapa harga kedelai yang dijual di Indonesia? Tentu akan sangat tinggi ya, karena kita tahu di sana yang namanya tenaga kerja itu juga sudah sangat mahal, misalnya hitungannya per jam ya, sehingga kalau dihitung biaya produksinya tentu tidak cocok ya dengan harga jualnya gitu ya. Nah, tetapi karena disubsidi oleh pemerintah, maka biaya produksinya itu lalu menjadi lebih ringan, dan hasil produksinya harganya akan lebih murah. Dan kalau lebih murah tentu sangat kuat untuk bisa bersaing dengan produk-produk dari negara yang lain, termasuk negara-negara pengimpor produk yang bersangkutan ya, misalnya seperti Indonesia ya. Kedelai Amerika di Indonesia cukup murah ya dibanding dengan produk-produk kedelai produk dari petani kita sendiri gitu ya. Nah, akibatnya apa? Akibatnya para produsen tempe atau tahu itu lebih memilih kedelai Amerika ketimbang menggunakan kedelai Indonesia yang kualitasnya juga kurang begitu bagus dan harganya juga bisa dikatakan mahal jika dibanding dengan produk Amerika. Nah, untuk itu kondisi seperti inilah yang sebenarnya diantisipasi di dalam WTO ya, bahwa kondisi seperti ini tidak boleh terjadi. Karena apa? Karena ada gangguan terhadap iklim persaingan. Maka di dalam prinsip WTO juga salah satunya itu adalah bukan hanya
free trade tapi adalah fair trade ya. Jadi silakan dibuka kembali catatan kuliahnya yang lalu bahwa di dalam WTO salah satu prinsipnya adalah prinsip fair trade. Artinya bahwa perdagangan itu bukan hanya liberal, bukan hanya bebas, tetapi juga harus fair, harus adil, harus jujur. Ya. Nah, pemberian subsidi itu merupakan salah satu yang dianggap sebagai unfair trade. Ya. Nah, tadi sudah saya sampaikan bahwa subsidi itu membantu produsen dalam biaya produksi yang mengakibatkan hasil produksinya itu akan lebih murah, ya, lalu akan bisa bersaing, akan kuat bersaing dengan produk-produk negara lain, dan bahkan tentu akibatnya itu akan mematikan produk-produk dalam negeri dari negara pengimpor sendiri, ya katakanlah di Indonesia ya, bagaimana dominasi kedelai Amerika untuk membuat produk-produk yang dinikmati oleh rakyat seperti kita misalnya, bisa makan tempe dan tahu secara lebih terjangkau gitu ya. Nah, di satu sisi itu baik ya bagi konsumen mungkin ya, tetapi tidak baik untuk produsen dalam negeri. Maka di situ diatur di dalam perjanjian pertanian itu bahwa subsidi domestik, subsidi dalam negeri maupun subsidi ekspor itu harus dikurangi, harus dipotong. Bahkan tentu kalau liberalisasi itu kan arahnya kepada non tarif, ya, berarti nol tarifnya. Nah, jadi itu tiga hal yang diatur di dalam agreement on agriculture ya. Nah, jadi pada prinsipnya agreement on agriculture ini adalah bertujuan untuk supaya keluar masuknya produk-produk pertanian itu bebas ya, keluar masuk produk-produk pertanian itu tidak ada hambatan ya, sehingga dilakukanlah upaya-upaya agar hal-hal yang mengganggu persaingan itu harus dikurangi, bahkan harus dihapuskan ya. Nah, namun meskipun demikian, dalam hal-hal tertentu ada pengecualian-pengecualian ya. Jadi tidak dianggap sebagai unfair trade practices ya. Hal-hal tertentu ya. Misalnya adalah apa yang disebut sebagai kotak kuning ya. Ini sebenarnya adalah jenis jenis subsidi ya, yang disebut sebagai amber box atau kotak kuning itu merupakan subsidi domestik ya, dukungan domestik yang mempunyai pengaruh langsung dalam sektor produksi dan perdagangan produk pertanian. Nah, ini ukuran subsidinya itu disebut sebagai aggregate measures support ya, atau AMS ya. Ya, ini merupakan satu metode penghitungan yang menggunakan dasar perhitungan tertentu di tahun 86 sampai 1988 ya, di mana negara maju itu harus mengurangi 20% subsidinya selama 6 tahun ya, mulai berlakunya WTO mulai 1995. Nah, sedangkan negara berkembang harus mengurangi 13% ini selama 10 tahun. Nah, berarti kan dihitung dari tahun 1995, maka negara berkembang itu harus mengurangi subsidinya sebesar 13%. Berarti kan tahun 2025 ya. Tahun 2025 negara berkembang harus sudah mengurangi subsidinya ya sebesar 13%, sedangkan negara maju pada tahun 2001 tentunya ya harus mengurangi 20%.
Nah, meskipun demikian kita ketahui bahwa ternyata itu masih besar ya. Negara-negara maju seperti Amerika, seperti Uni Eropa itu memberikan subsidinya sangat besar, misalnya pada para petani Amerika, dan bahkan sapi-sapi di Eropa itu mendapatkan subsidi yang luar biasa besarnya. Nah, sehingga produk-produk dari Uni Eropa dan dari Amerika ya, lalu mendominasi produk-produk pertanian di bidang tertentu misalnya. Nah, sedangkan negara berkembang sebenarnya maunya mengurangi begitu ya. Tetapi sebenarnya walaupun tidak dikurangi, ya negara berkembang itu tidak mampu untuk memberikan subsidi sebesar yang diberikan di Amerika atau di Eropa ya. Tapi ini prinsipnya bahwa sejak 2001 negara maju harus mengurangi sebanyak 20% dan negara berkembang pada tahun 2005 harus berkurang subsidinya sebesar 13%. Nah, ternyata pada perkembangannya itu sangat sulit ya untuk menurunkan subsidi, terutama di negara-negara maju ya. Sejak pertemuan di Doha Ministerial Meeting ya, 2001 ya, yang tentunya ini batas terakhir pemberian subsidi sebenarnya gitu ya bagi negara-negara maju. Tetapi ternyata negara-negara maju masih enggan untuk menurunkan subsidinya. Sehingga dari pertemuan menteri dari tahun ke tahun, setiap 2 tahun kan menteri-menteri WTO itu melakukan konferensi ya. Jadi setiap ministerial meeting tidak ada kemajuan gitu ya. Nah, baru ada kemajuan itu ketika ketika ministerial meeting-nya di Bali ya, pada tahun berapa ya, 2013 kalau tidak salah. Ya, baru di situ negara-negara maju bersedia untuk menurunkan subsidinya ya. Nah, kita lihat saja sampai sekarang apakah sudah ada penurunan yang signifikan ataukah masih tetap saja gitu ya. Nah, Pak, izin, ini ya. ada teman-teman katanya yang masih di ruang tunggu Pak untuk join ke Zoom Pak. Oh ya, saya admit dulu. Baik. Baik, jadi pertama yang disebut subsidi itu ada yang kategorinya Amber Box, ya, Amber Box, yaitu dukungan domestik atau subsidi dalam negeri, ya, yang punya pengaruh langsung dalam sektor produksi dan perdagangan produk pertanian, karena ya akan mengurangi biaya produksi tentunya. Baik, yang kedua adalah kotak biru atau blue box ya. Nah, jenis subsidi yang kategorinya kotak biru ini adalah sebenarnya sama dengan kotak kuning ya, atau kotak kuning dengan kondisi tertentu, yaitu yang dapat mengurangi distorsi sepanjang untuk membatasi produksi ya. Jadi tidak ada batasan sebenarnya ya. Subsidinya itu hanya untuk membatasi produksi gitu ya. Nah, ini kotak biru ya. Kemudian yang berikutnya adalah kotak hijau ya, atau green box. Nah, ini sebenarnya merupakan dukungan domestik atau subsidi domestik yang diizinkan ya. Karena apa? Karena dampaknya pada perdagangan minimal ya. Misalnya apa? Misalnya riset ya, untuk mengembangkan jenis-jenis bibit misalnya ya, untuk mengembangkan pupuk dan sebagainya. Kemudian untuk penanggulangan hama ya, kemudian pembangunan infrastruktur seperti katakanlah irigasi ya, dan juga untuk ketahanan pangan ya. Nah, jadi sesungguhnya
untuk kotak hijau atau green box ini ya boleh dikatakan ya subsidi yang nggak diragukan lah kebolehannya itu, jadi boleh-boleh saja lah. Ya. Nah, jadi ini ada 3 kategori subsidi ya. Oleh karena itu yang betul-betul dilarang itu sebenarnya adalah ember box ya, kalau apa namanya, kalau tidak diturunkan ya. Jadi untuk market access ya sebenarnya semuanya harus turun ya, tapi ada beberapa hal terutama yang kotak biru dan kotak hijau ya, karena apa namanya, karena dampaknya terhadap lalu lintas produk pertanian itu tidak ya tidak besar lah gitu ya, atau masih minimal, maka ini diizinkan ya. Tapi yang masuk ke kotak kuning ya itu harus dihitung dulu agregat measure supportnya apakah melebihi ataukah tidak ya. Kalau melebihi ya itu baru merupakan prohibited subsidy ya, dan apa yang bisa diproses ya, artinya bisa ditindak ya, bahwa itu adalah merupakan pelanggaran ya. Baik, selain itu juga ada yang disebut sebagai special safeguard ya, special safeguard. Ini untuk melindungi apa ini merupakan skema perlindungan ya yang diatur dalam pasal 5 perjanjian pertanian ya, di mana negara-negara yang melakukan tarifikasi itu berhak untuk menerapkan tarif pengamanan ya, misalnya dengan menaikkan ketika terjadi kenaikan impor yang mendadak dan jatuhnya harga. Nah, jadi prinsipnya sebenarnya kan produk perdagangan itu kan tidak boleh dibatasi untuk keluar masuknya suatu negara ya berapapun jumlahnya ya. Nah, tapi dalam hal tertentu yaitu special safeguard ini untuk pertanian ini diperbolehkan gitu ya. Misalnya adalah menaikkan tarif kalau ada kenaikan impor yang mendadak dan jatuhnya harga. Sebenarnya sama juga dengan produk-produk industri yang lain ya, kalau ada lonjakan impor itu kan suatu negara boleh melakukan safeguard, boleh melakukan pengamanan perdagangan ya. Nah, tetapi untuk special safeguard di bidang pertanian itu hanya dikhususkan dimiliki oleh negara maju dan 21 negara berkembang. Yang ini juga berakhir pada tahun 2010. Artinya setelah 2010 iya sudah tidak ada lagi pembatasan-pembatasan seperti itu gitu ya. Kemudian ada juga skema yang disebut sebagai special products ya, SP. Nah, sebelumnya disebut sebagai strategic product. Nah, ini sebenarnya baru merupakan proposal ya, agar produk-produk pertanian tertentu mendapat fleksibilitas dan pengecualian dalam penurunan tarif. Nah, ini adalah untuk menjamin ketahanan pangan, ya, pembangunan pedesaan dan jaminan penghidupan di negara-negara berkembang. Jadi ini kaitannya dengan bahan pokok lah, terutama adalah makanan pokok ya, sehingga perlu dikecualikan. Tapi ini baru berupa proposal gitu ya. Nah, kemudian yang berikutnya adalah atau yang terakhir adalah special safeguard mechanisms. Ini pun juga berupa proposal ya tentang hak negara berkembang untuk menetapkan aturan-aturan pembatasan secara temporer atau sementara ya, atas produk impor apabila terjadi impor yang terlalu deras. Nah, ini tentunya adalah kelanjutan dari special safeguards ya. Nah, dan kalau kita kaitkan dengan ketentuan umum ya, secara umum di dalam WTO sebenarnya ada mekanisme yang disebut sebagai safeguards. Ya, safeguard. Nah, safeguard ini sebenarnya adalah
kalau kita lihat di dalam prinsip WTO itu termasuk ke dalam keadaan darurat, ya, keadaan darurat. Dalam keadaan darurat maka suatu negara itu diperbolehkan untuk melakukan pengamanan, untuk melakukan safeguard, ya. Nah, keadaan daruratnya apa? Yaitu keadaan darurat impor, ya. Karena di dalam WTO itu prinsipnya tidak boleh ada pembatasan kuantitatif, ya, atau quantitative restriction itu tidak diperbolehkan, maka akan berakibat adanya banjir impor, ya. Banjir impor. Nah, tentu saja kalau terjadi banjir impor, maka produk-produk dalam negeri yang serupa atau like products itu akan merugi, ya, atau setidaknya akan terancam akan merugi, gitu ya. Nah, dalam hal seperti ini, meskipun dalam keadaan normal itu dilarang, jadi boleh saja suatu negara itu melindungi dirinya dengan cara meningkatkan tarif, ya, atau bahkan juga diperbolehkan untuk membatasi kuota, membatasi jumlahnya yang boleh masuk, gitu ya. Nah, itu sekali lagi kalau dalam keadaan normal itu tidak diperbolehkan, tetapi kalau terjadi keadaan darurat impor itu diperbolehkan. Hanya saja ada prosedur tertentu, ya, yang harus diikuti. Ya, misalnya adalah harus dilakukan investigasi, ya. Investigasi itu untuk membuktikan benar atau tidak, ya, adanya peningkatan impor yang melonjak, gitu ya. Nah, itu harus dibuktikan dalam investigasi. Yang kedua, apakah benar melonjaknya impor itu mengakibatkan kerugian atau mengancam terjadinya kerugian pada produk-produk serupa atau pada like products, ya. Yang ketiga, dalam investigasi itu harus dibuktikan bahwa kedua hal tersebut, ya, saling terkait. Artinya ada hubungan kausal, ya. Ruginya atau ancaman kerugian yang diderita oleh produk lokal itu diakibatkan oleh adanya banjir impor, gitu ya, atau sebaliknya banjir impor itu mengakibatkan terjadinya kerugian atau terjadinya ancaman kerugian pada produk lokal yang serupa atau pada like products, ya. Nah, kalau data awal, kalau masih sementara, itu bisa tindakan dari negara itu adalah berupa peningkatan tarif, ya, dinaikkan tarifnya, ya, atau bea masuknya, ya. Misalnya Indonesia kebanjiran produk impor tableware misalnya dari Cina, gitu ya. Nah, akibatnya apa? Akibatnya kerugian dari produk tableware Indonesia sendiri, ya, atau ancaman kerugian dari tableware Indonesia sendiri, ya. Nah, tapi untuk sementara selama investigasi dilakukan, maka dilakukan terlebih dahulu peningkatan atau menaikkan tarif atau bea masuknya, ya, yang semula misalnya 5%, ya, lalu dinaikkan menjadi 25%, ya. Nah, nanti setelah terbukti, ya, bahwa memang ada lonjakan impor dan lonjakan impor itu mengakibatkan kerugian produk dalam negeri, ya, dan adanya timbal balik, ya, adanya hubungan kausal, ya, maka artinya kan keadaan darurat itu terbukti, lalu suatu negara diperbolehkan untuk mengatasinya dengan cara apa? Dengan cara tadi menetapkan bea masuk safeguard, ya. Jadi ditetapkan tadi yang semula sementara kemudian menjadi ditetapkan, ya. Kemudian bisa juga plus pembatasan jumlahnya, ya. Jadi selain
kuotanya selain tarifnya dinaikkan, kuotanya juga dikurangi. Nah, itu dimungkinkan ya di dalam safeguard measures ya. Nah, dalam produk pertanian pun juga demikian ya. Jadi ada mekanisme safeguards ya. Jadi untuk melindungi produk dalam negeri ya. Nah, saya kira ini gambaran umum tentang tentang perjanjian pertanian ya. Nah, silakan nanti diuji di dalam berbagai kasus-kasus yang ada di dalam WTO ya. Saya kira sudah cukup banyak kasus-kasus yang terjadi di WTO tentang pertanian ini.